Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk aplikasi ini mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakannya ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Januar tadi ya, bahwa emang aplikasi ini sama dengan aplikasi yang nanti akan Bapak Ibu gunakan di simulasi skala besar jenjang SMA ya, jenjang SMA. Jadi Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan membuat grup Bapak Ibu. Kita akan membuat grup khusus hanya kita pembahasannya di instrumen saja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau menanyakan masalah terkait SSB, mungkin Bapak Ibu bisa menanyakannya di luar grup instrumen. Karena nanti biar nggak rincuh Bapak Ibu ya. Karena memang aplikasinya sama Bapak Ibu, tapi dari jenis soal yang tadi disampaikan oleh Pak Demas dan Pak Januar juga berbeda dengan SSB ya. Kalau SSB itu kita MSAT Bapak Ibu ya, fokusnya ke MSAT. Sedangkan yang instrumen ini memang kita untuk uji coba soal. Jadi pembahasannya berbeda dan tolong Bapak Ibu kalau nanti sudah masuk grup untuk pembahasan SSB jangan di grup instrumen. Ya, jadi biar nanti teman-teman yang dari proktor yang baru masuk biar tidak bingung ya. Oke. Saya coba akan refresh kembali Bapak Ibu terkait aplikasi CBT ya, khususnya di dua aplikasi yang mungkin tidak asing lagi buat Bapak Ibu, yaitu Proctor Browser dan Examro Client. Ya, mungkin saja di sini ada yang baru pertama kali Bapak Ibu ya, yang baru pertama kali sekolah ditunjuk sebagai proktor ya, karena mungkin simulasi-simulasi kemarin biasanya sekolah-sekolah ini menjadi peserta ya, menjadi peserta. Jadi mungkin ada sebagian Bapak Ibu dari sekolah ini yang di Jawa Timur mungkin nanti pada saat instrumen juga sebagai proktor ya. Proktor di uji coba instrumen dan nanti sebagai proktor juga nanti di SSB nanti ya. Karena acaranya mungkin berbarengan selang sehari ya. SSB itu tanggal 24 25 ya kalau nggak salah, 24 25. Sedangkan untuk yang instrumennya kita tanggal 25 26 ya, tanggal 25 26. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke. Ini ya slide pertama Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu menyiapkan tempat pelaksanaan ya di sekolah Bapak Ibu. Ini saya coba refresh kembali Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu menyiapkan klien ya, klien yang tadi sudah oleh Mas Pak Demas 20 ya. 20 klien ya. Kalau bisa 20 klien. Dengan operating system Windows-nya itu Windows 7 Bapak Ibu minimal ya, Windows 7 minimal. Windows 7 atau seri yang lebih tinggi lagi ya, Windows 8 ya, 81 atau mungkin Windows 10 ya. Untuk Windows XP kita tidak bisa tidak bisa dijalankan nanti. Kalau misalkan masih ada yang menggunakan Windows XP, mohon maaf sekali Bapak Ibu tidak bisa dijalankan. Karena kita minimal Windows-nya itu Windows 7. Dengan operating system bit-nya itu 32 atau 64 dan resolusi layar minimal 1024 kali 720. Ya. Untuk saat ini memang kita masih hanya menyediakan Windows saja Bapak Ibu untuk dua aplikasi ini. Baru Proto Browser dan Exam Browser kalian di Windows saja, baru berjalan Windows saja. Untuk di OS yang lain seperti Linux, macOS, Raspberry atau mungkin Chromebook ya, Chrome OS kita masih dalam tahap pengembangan. Nah, jadi untuk saat ini kita masih menggunakan Windows ya, sama versi Windows. Itu kemudian, nah nanti juga Bapak Ibu menyiapkan jaringan internet Bapak Ibu ya. Boleh menggunakan LAN atau WiFi ya, LAN atau WiFi. Kalau Bapak Ibu menggunakan LAN, Bapak Ibu mungkin bisa diperhatikan dari sisi switch dan kabelnya ya, switch dan kabelnya. Kemudian kalau dari WiFi, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dan sudah tahu di sini bahwa WiFi itu kan dia ada beberapa jenis WiFi yang mungkin hanya bisa menangkap beberapa klien saja ya. Sehingga ketika ada klien yang baru masuk, dia akan saling berebutan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk yang WiFi disediakan akses poinnya yang memang sekiranya untuk kegiatan instrumen ini ya, untuk kegiatan instrumen ini dengan bandwidth
12 megabit per second dedicated Bapak Ibu ya. Dedicated. Dedicated di sini Bapak Ibu maksudnya itu 12 memang full hanya untuk instrumen saja ya, karena kalau 12 megabyte up to ya berarti Bapak Ibu tidak sampai 12, mungkin bisa 5, bisa 10 ya, bisa 7. Jadi kalau memang 12 dedicated ya itu hanya itu aja dia aja tidak turun ya, jadi tetap dia di 12 Mbps saja dedicated. Kemudian aplikasinya masih sama Bapak Ibu, kita menggunakan Proto Browser dan Excel Browser Client. Nah, untuk dua aplikasi ini, untuk saat ini Bapak Ibu, kita masih menggunakan yang kemarin ya, yang kemarin terakhir SSB ya atau SSK. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya, Bapak Ibu nanti bisa mendownloadnya di web uji coba ya. Di sini Bapak Ibu ya, kita sudah menyediakan juga versinya Bapak Ibu versi 10.14 kalau nggak salah Bapak Ibu ya, 20.10.14 kalau nggak salah serinya seperti itu versinya. Jadi selain itu Bapak Ibu itu tidak bisa dijalankan Bapak Ibu ya. Nanti yang muncul itu error 402 ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu mencatat ID Proctor dan password Proctor. Nah nanti pada saat SSB dengan yang instrumen Bapak Ibu jangan salah masuk web ya, karena pengalaman kemarin itu yang jenjang SMK kemarin yang memang berbarengan dengan SSB, mereka membukanya di web UBKD ya, membuka di web UBKD, sedangkan kita ini pembahasannya di instrumen Bapak Ibu, punya web tersendiri ya, punya ID Proctor tersendiri dan juga password tersendiri. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mengecek ID khusus untuk instrumen, Bapak Ibu ceknya di web uji coba ya, di web uji coba. Nanti mungkin dari Kang Rohimat bisa menjelaskan lebih detail terkait masalah web. Dan biasanya kita meng-up ID Proctor ini nanti H-1 malam ya. H-1 malam insya Allah kita sudah bisa up untuk ID Proctor dan passwordnya di halaman web uji coba. Bukan UBKD Bapak Ibu ya. Ya, saya ingatkan kembali di web uji coba, bukan di web UBKD. Kemudian ini tugas-tugasnya Bapak Ibu sebagai proktor dan teknisi nantinya ya, bertugas mengawasi peserta ujian. Sudah tentu dipastikan pesertanya itu mengerjakan dengan serius yang tadi disampaikan oleh Pak Demas ya, agar nanti hasil yang kita dapat juga lebih maksimal. Kemudian memastikan peserta tidak mengalami kendala. Nah ini dari teman-teman teknis ya, dipastikan lagi komputernya berfungsi dengan baik. Maksudnya di sini tidak mengalami mungkin penyakit komputer biasa ya, seperti blue screen ya, mungkin kabel yang tiba-tiba sering disconnect. Nah itu mungkin diperhatikan kembali. Kemudian bertugas menjaga konektivitas internet ya, dengan cara memastikan hardware-nya. Nah ini mungkin kalau yang menggunakan LAN bisa dicek lagi switch-nya ya, kemudian dari kabel-kabelnya dicek, kemudian yang menggunakan WiFi dicek lagi akses poinnya, dan pastikan itu semua berjalan dengan baik dan maksimal. Itu kemudian, nah ini sedikit Bapak Ibu ya, kita coba bahas sedikit terkait topologi CBT online ya, karena mungkin ada beberapa di sini teman-teman yang baru mengikuti ini ya, dan baru menjadi proktor nanti ya. Sini kita coba lihat. Jadi dalam gambar ini Bapak Ibu, ini satu lokasi ujian, Bapak Ibu, satu lokasi ujian. Di sini tidak ada yang namanya server Bapak Ibu ya. Di lokasi ujian Bapak Ibu ya, tidak ada yang namanya server. Di sini adanya admin. Admin ini kita menyebutnya sebagai proktor ya, sebagai proktor. Nah, proktor sendiri ini bukan server yang dulu semi online Bapak Ibu, bukan, yang mungkin speknya kalau Bapak Ibu masih ingat itu RAM-nya minimal 8 ya, kemudian ada 2 NIC ya, harus 64 bit seperti itu ya dulu ya waktu pada saat semi online. Nah untuk yang full online ini Bapak Ibu cukup menyediakan boleh laptop yang speknya standar biasa ya, mungkin bisa 2 GB, 4 GB dan dengan RAM-nya yang standar ya, dan juga prosesornya mungkin yang masih Core i3 masih bisa Bapak Ibu ya. Beda dengan yang semi online. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini untuk full online ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan yang namanya sinkronisasi. Tidak perlu melakukan sinkronisasi, kemudian tidak perlu melakukan upload data. Bapak Ibu nanti tugasnya sebagai proktor adalah melakukan release token ya, melakukan
sign all, kemudian melakukan nanti yang namanya approve reset login peserta. Nanti kita bahas di belakangnya, ada menu-menu tersendiri. Oke, jadi kalau dalam gambar ini Bapak Ibu, ini dua ruangan. Ini ada proktor 1, ada proktor 2. Ya, dengan jumlah klien yang sudah ditentukan. Kalau full online Bapak Ibu boleh menggunakan satu jaringan internet yang sama. Ya, boleh menggunakan jaringan satu internet yang sama. Jadi tidak perlu dipisah ISP-nya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang di sini ruang satu ini ISP-nya Bisnet, kemudian yang di sini ada IndiHome. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu satu ISP digabung menjadi satu seperti ini. Jadi dua ruang ini terkoneksi ke ISP yang sama, nanti langsung terhubung ke server CBT atau server pusat seperti itu. Iya, ini topologinya Bapak Ibu. Jadi poinnya di sini Bapak Ibu, untuk yang online, full online tidak ada yang namanya server sekolah. Kita menyebutnya proktor, ID proktor ya, ID proktor sebagai pengganti dari ID server ya pada saat dulu semi online. Dan di sini tidak ada koneksi antar lokal ya, koneksi antar lokal. Semuanya pure ke arah server pusat ya, ke arah server pusat. Itu untuk topologinya. Oke, kita langsung ke aplikasinya Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin ada yang baru ya, tolong diperhatikan karena kemarin saya pikir itu teman-teman dari SMK SMA itu sudah terbiasa ya, ternyata masih ada beberapa proktor yang masih baru menjalankan aplikasi ini. Nah, mungkin nanti di sini ada teman-teman yang masih baru, tolong diperhatikan lagi, tolong disimak dengan baik. Jadi ini aplikasinya Bapak Ibu, ini tampilannya untuk exam browser proktor. Ya, untuk exam browser proktor. Berbeda lagi dengan yang namanya exam browser client Bapak Ibu ya. Kalau exam browser client dia banyak apa ya namanya kalau di sini ya, persyaratannya Bapak Ibu ya. Di sini biasanya kalau di klien itu ada namanya audio ya, ada webcam, ada jam dan yang lain-lain. Sedangkan kalau untuk proto browser hanya ini saja, ada OS-nya, kemudian CPU-nya apa, RAM-nya berapa, kemudian versi dan koneksi internet, itu saja. Seperti itu untuk yang proto browser. Kemudian ada tombol run di sini. Ketika Bapak Ibu mengklik run, nanti akan tampilan di sini. Ini tampilan halaman login proktor ya, halaman login proktor. Ini Bapak Ibu semuanya full online Bapak Ibu ya. Jadi baik klien ataupun proktornya juga harus punya sama-sama internet ya, mempunyai internet juga. Untuk portal browser ini Bapak Ibu kita tidak mengunci ya, layaknya klien. Kalau klien kan memang Bapak Ibu tahu sendiri tidak bisa alt tab, kemudian copy paste, klik window, buka aplikasi-aplikasi yang lain, nah itu tidak bisa. Sedangkan kalau portal browser ini kita fungsikan sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, sama dengan exam browser admin ya. Itu Bapak Ibu bisa alt tab, bisa copy paste ya, bisa membuka aplikasi-aplikasi lain ya, layaknya semi online. Cuma bedanya ini yang full online. Nanti ketika Bapak Ibu mengklik run, halaman loginnya itu hanya ada username dan password ya. Username dan password di sini Bapak Ibu. Nah, nanti dapatnya di mana? Dapatnya nanti di web uji coba, di web uji coba. Dapatnya nanti Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu mendapatkan user dan pass webnya ya. Nah, mungkin nanti untuk user web uji cobanya mungkin nanti dijelaskan oleh Kang Rahimat ya, biar lebih detail. Itu halaman utamanya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu menu-menu yang saat ini ya masih kita fungsikan Bapak Ibu. Mungkin nanti ke depannya ada beberapa menu lain. Untuk saat ini hanya ada menu status tes, kemudian status peserta, kemudian daftar peserta, kemudian ada kelompok tes, daftar login, kemudian yang terakhir ada request reset peserta. Oke, kita coba bahas satu-satu ya, mungkin yang sudah pengalaman coba kita refresh lagi ya, mungkin lupa-lupa sedikit gitu ya, jadi diingatkan kembali. Oke, kemudian ini yang pertama Pak Ibu, dashboardnya ini hanya nama ya, nama sekolah. Nanti ketika Bapak Ibu mendapat ID, di sini ada nama sekolah Bapak Ibu ya, mungkin SMKN 1 Trenggalek misalkan gitu ya. Nah, di sini nama proktornya.
Kemudian, nah ini Bapak Ibu, menu status tes, menu status tes. Oke, mungkin hampir sama Bapak Ibu ya dengan yang semi online. Kita hanya ngubah posisinya saja. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu yang semi online toggle itu ada di bawah kelompok ya. Ini kita tarik ke atas. Dan juga di sini yang full online ini Bapak Ibu tidak perlu mengubah kelompok di sini Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu mengubah kelompok, meskipun tadi di penjelasan pertama itu ada kelompok, ada sesi 1, sesi 2 ya. Nah, sesi 1 dan sesi 2 itu hanya pembagian waktunya saja Bapak Ibu ya, pembagian waktunya saja. Beda dengan yang seingonan dulu ya. Memang sesi 2 ya Bapak Ibu harus mengubah dulu nih kelompoknya. Ya, sesi 2 diubah dulu kelompoknya, kelompok 2. Nanti yang sesi 3 diubah dulu yang kelompok 3. Nah, untuk full online nanti ya, yang untuk turnamen nanti Bapak Ibu tidak perlu memilih kelompok lagi ya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu cukup mengklik tombol refresh-nya saja untuk melakukan release token ya. Ingat Bapak Ibu ya, tidak perlu mengubah kelompok ya, langsung saja klik tombol refresh ya. Nanti akan muncul token. Token ini nanti akan muncul di halaman peserta tes, di halaman konfirmasi data ya. Pada saat peserta mengisi biodata, nama, tanggal lahir dan yang lain, ada di bagian pojok kiri atas tokennya ya, ada di bagian kiri pojok atas. Token ini sama Bapak Ibu berlaku hanya 15 menit untuk di proktor Bapak Ibu ya, tapi ketika di pesertanya tidak perlu harus logout, login lagi, logout, login lagi setiap 15 enggak Bapak Ibu ya. Ini hanya aktifnya 15 menit di proktornya saja. Jadi setiap 15 menit akan hilang. Nah, nanti Bapak Ibu harus melakukan rilis manual lagi dengan menekan tombol refresh ya. Ketika hilang tokennya, Bapak Ibu klik lagi tombol refresh. Kalau seumpama ada peserta yang mungkin izin ke kamar mandi ya, lebih dari 15 menit, tokennya hilang, ketika login lagi, wah tokennya nggak muncul di halaman pesertanya nih. Nah, nanti Bapak Ibu yang sebagai proktor ini wajib mengklik lagi nih Bapak Ibu, mengklik lagi tombol ini, muncul, Bapak Ibu tinggal informasikan ke pesertanya, coba nak ditekan tombol refresh-nya. Nah, nanti akan muncul di bagian pojok kirinya. Ini lebih memudahkan Bapak Ibu ya, ketimbang dulu waktu yang semi online ya. Mungkin semi online unik-unik ya, ada yang harus teriak-teriak ya. Ya anak-anak papanya ini NO ya, mungkin kalau dengar semua kadang apa ulang lagi Pak gitu ya. Nah, kalau sekarang ini cukup Bapak Ibu bilang ke pesertanya, coba diklik refresh-nya saja. Nah, nanti akan langsung muncul. Itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengubah kelompok, tidak perlu klik simpan, langsung saja klik tombol refresh ya. Kenapa Pak kok hanya kelompok 1? Ya, ini kita masih dalam tahap pengembangan Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu bisa memilih kelompok 2, kelompok 3 layaknya UNBK dulu ya. Dan juga mungkin bisa memilih daftar tes. Ya, untuk saat ini Bapak Ibu fungsikan yang adanya saja. Hanya klik tombol refresh saja untuk melakukan rilis token. Tidak perlu klik simpan ataupun mengubah kelompok. Ya, ini yang tadi saya sampaikan Bapak ya, akan tampil di pojok kiri atas di sini Bapak Ibu. Ya, tokennya. Kemudian, nah ini menu status peserta. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat-ingat yang waktu UNBK ya. Menu ini adalah menu untuk melakukan upload hasil jawaban peserta dari menu status peserta. Itu semi online Bapak Ibu. Nah, ini karena ini full online, Bapak Ibu hanya bisa melihat peserta siapa saja yang masih mengerjakan atau sudah selesai. Ya, hanya melihat saja. Jadi ketika Bapak Ibu melihat peserta yang sudah keluar, Bapak Ibu cek, oh siapa namanya nih? Oke, sudah selesai dari sini. Dari status, di kolom status pojok paling pojok ya Bapak Ibu ya. Paling pojok ada kolom status, di sini ada tes selesai, dan ada tes mengerjakan, ya, tes dan dikerjakan. Jadi menu ini Bapak Ibu hanya untuk melihat siapa saja peserta yang masih mengerjakan dan sisa waktunya Bapak Ibu, di sini ada sisa waktunya. Ini dalam hitungan detik Bapak Ibu ya, dalam hitungan detik. Itu menunya, menu status peserta. Kemudian ini ada menu daftar peserta. Ya, jadi nanti setiap proktor itu mempunyai pesertanya masing-masing ya, tidak tercampur dengan proktor yang lain ya, seperti itu. Samalah dengan UNBK ya Bapak ya, daftar peserta. ID server ini, ruang ini, anak-anaknya ini ya, A sampai Z gitu ya. Nah, sama dengan yang online. Jadi setiap proktor itu mempunyai peserta yang berbeda-beda.
dan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kelompok tes. Ini yang sering dilupakan nih, ya mungkin karena udah lama nggak UNBK ya. Ini yang biasanya yang sering-sering nih yang porter-porter baru nih yang baru megang porter browser ya. Jadi menu kelompok tes ini Bapak Ibu fungsinya untuk mengaktifkan peserta tes. Ingat Bapak Ibu ya, untuk mengaktifkan peserta tes. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan assign peserta, nanti pesertanya tidak bisa login. Ya, tidak bisa login. Keterangannya apa? Keterangannya ada di bawah, maaf, user Anda sedang tidak aktif. Nanti kita lihat ya di slide belakangnya nanti ada keterangannya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus melakukan assign peserta setelah melakukan release token. Ingat Bapak Ibu harus melakukan assign peserta setelah Bapak Ibu melakukan release token di menu ini. Ya, di menu ini. Jadi Bapak Ibu release token, oke, sudah muncul tokennya, baru Bapak Ibu melakukan assign peserta dulu. Ya, dengan klik tombol assign, kemudian save. Ya. Assign kemudian save. Ingat ya Bapak Ibu ya, setelah release token, jangan langsung memberikan instruksi ke siswanya itu suruh login, jangan. Ya, Bapak Ibu lakukan dulu nih assign peserta biar pesertanya aktif. Ya, biar pesertanya aktif baru siswanya login. Ya. Kalau untuk ini untuk mengaktifkan peserta. Sedangkan yang token tadi itu untuk masuk ke halaman ujian, ya, halaman soal. Jadi tanpa token peserta itu tidak bisa masuk ke halaman soal, seperti itu. Dan tanpa Bapak Ibu melakukan assign peserta, pesertanya tidak bisa login. Ya, itu perbedaannya Bapak Ibu ya, perbedaannya. Kemudian, nah ini menu selanjutnya Bapak Ibu, menu daftar login peserta. Menu daftar login peserta. Oke, menu ini Bapak Ibu sekali lagi untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, hanya untuk melihat saja peserta siapa saja yang sudah melakukan login. Peserta siapa saja yang sudah melakukan login. Beda dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Beda dengan yang menu status peserta. Kalau status peserta itu untuk melihat siapa saja peserta yang sedang mengerjakan atau sudah selesai. Kalau ini Bapak Ibu melihat yang siapa aja yang login nih. Ya. Dan yang jumlah loginnya ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Harus sesuai dengan yang ada di sini. Dengan jumlah peserta yang Bapak Ibu assign. Mungkin Bapak Ibu ada bertanya, Pak ini tombol resetnya untuk apa? Ya, di sini kok ada tombol reset. Nah, Bapak Ibu, untuk saat ini teman-teman pengembang yang ada di pusat juga masih memikirkan ya untuk tombol ini nih, tombol peserta ini, reset peserta ini, ya mau dihilangkan atau memang mau disembunyikan saja. Karena nanti akan banyak spekulasi ya ketika peserta ini memang nakal dan protornya mau mengeluarkan paksa itu gimana caranya? Ya, itu salah satunya Bapak Ibu ya. Karena kalau untuk mengeluarkan paksa peserta itu dari halaman tes ya dari sini Bapak Ibu, dari menu daftar ini ya, kalau memang mau dikeluarkan secara paksa dari menu daftar login. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan actionnya di sini. Action reset loginnya di sini ya. Ini diabaikan saja Bapak Ibu, tidak perlu diperhatikan. Nanti untuk reset loginnya, approve-nya Bapak Ibu di menu request reset login peserta. Ya, menu request reset login peserta. Harus dibedakan Bapak Ibu ya. Yang ini daftar login, yang ini request reset login. Ya. Yang ini daftar login, yang ini request reset login. Nah, menu ini Bapak Ibu khusus di menu ini saja kita memberikan semacam auto refresh Bapak Ibu. Jadi setiap semenit sekali dia akan refresh otomatis melihat siapa saja peserta yang melakukan request ya, peserta yang melakukan request. Tapi jika ada memang peserta yang kurang dari 1 menit ya sudah melakukan request, Bapak Ibu boleh melakukan refresh manual dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Seperti itu. Di menu inilah Bapak Ibu boleh melakukan reset peserta ya, boleh melakukan approve reset peserta ya, dengan cara Bapak Ibu mengklik check button di sini ya, checkbox di sini. Nanti dia akan mencek seluruh peserta yang melakukan request, baru klik tombol reset peserta.
Seperti itu ya cara penggunaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi tunggu dulu ada yang request. Setelah ada request, contohnya di sini Siti Khadijah request, klik di sini, klik checkbox di sini, nanti baru klik reset peserta. Minta ke pesertanya untuk login kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk reset jangan di sini Bapak Ibu ya. Ingat ya, jangan di menu daftar login, tapi di menu request reset login ya untuk melakukan approve request reset peserta. Seperti itu. Ya itu menu-menunya Bapak Ibu. Menu-menunya dari Portal Browser yang nanti akan Bapak Ibu gunakan ya. Saya coba sedikit mengulang Bapak Ibu poin-poinnya. Jadi menu status tes ini Bapak Ibu untuk melakukan release token ya. Caranya cukup Bapak Ibu mengklik tombol refresh saja. Tidak perlu mengubah kelompok tes, tidak perlu mengklik tombol simpan. Ya, meskipun tadi di pertama ada 2 sesi. Langsung saja klik refresh ya, tidak perlu klik simpan ataupun ubah kelompok. Kemudian menu status peserta. Menu ini hanya untuk Bapak Ibu melihat peserta siapa saja yang masih mengerjakan statusnya atau sudah selesai. Seperti itu ya. Tidak ada tombol upload di sini karena uploadnya dari pusat ya. Jadi Bapak Ibu hanya melihat di sini. Kemudian data peserta, Bapak Ibu bisa melihat peserta siapa saja. Kemudian kelompok tes. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu ya, kelompok tes. Kelompok tes ini fungsinya untuk mengaktifkan peserta dengan cara Bapak Ibu mengklik tombol assign all, kemudian klik save change. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu udah release token selesai, langsung ke menu kelompok tes Bapak Ibu. Langsung ke menu kelompok tes. Assign peserta atau aktifkan peserta, baru pesertanya login. Jangan lupa mengklik tombol save change. Kemudian ini daftar login peserta. Menu ini hanya untuk melihat peserta siapa saja yang sudah login ya. Bapak Ibu abaikan saja tombol ini. Tombol reset peserta ya. Kalau mau reset peserta ada di menu request reset login peserta Bapak Ibu ya. Ketika ada peserta yang request, Bapak Ibu tinggal klik checkbox di sini, kemudian langsung klik tombol reset peserta. Seperti itu. Jadi nanti tugas Bapak Ibu sebagai proktor ini melakukan release token, kemudian melakukan assign all peserta, kemudian memantau permintaan reset login peserta di menu request reset login peserta. Seperti itu. Itu beberapa menu untuk Portal Browser yang nanti Bapak Ibu akan gunakan di uji coba instrumen tanggal 25-26 ya, Bapak Ibu. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu ya, troubleshooting aplikasi mungkin Bapak Ibu sering mengalami nanti ya. Ini Bapak Ibu, yang pertama ini yang sering Bapak Ibu yang sering terjadi, yaitu adanya muncul tombol di sini reset peserta dengan keterangan maaf username Anda sedang aktif, silakan hubungi proktor untuk mereset status login Anda. Ini yang tadi Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu harus lakukan approve ya. Jadi nanti ketika peserta itu mengalami kendala ya, mungkin laptop atau komputernya error, kemudian tiba-tiba keluar dari aplikasi secara paksa, ketika sudah normal, login lagi, muncul seperti ini. Karena statusnya masih aktif, peserta harus mengklik tombol ini Bapak Ibu. Ini tombol Bapak Ibu ya, bukan watermark ya. Ini tombol, ini bisa diklik. Ya mungkin nanti kita akan coba cari warna yang sekiranya itu memang tombol ya, bukan seperti watermark ya. Mungkin kita akan cari itu nanti. Jadi yang jelas Bapak Ibu, pesertanya itu kalau mau reset peserta, diklik dulu ini pesertanya nih. Suruh pesertanya klik ini. Klik tombol reset peserta, diklik. Nah, nanti Bapak Ibu approve tuh. Approve di proktor. Di menu mana? Di menu request reset login peserta. Setelah Bapak Ibu mengapprove, baru diminta pesertanya untuk login kembali. Oh iya Bapak Ibu, ketika peserta itu mengklik tombol ini, tombol reset, nanti ada keterangan disuruh menunggu 1 menit ya. Ini hanya estimasi kita saja Bapak Ibu ya, karena takutnya proktor itu tidak stay di ruangan, mungkin lagi ke kamar mandi atau yang lainnya, atau kesibukan yang lain. Jadi kita kasih keterangan di situ menunggu 1 menit. Sebenarnya nggak sampai 1 menit Bapak Ibu ya, nggak sampai 1 menit kalau proktornya itu benar-benar memantau terus permintaan yang masuk di menu request reset login peserta. Mungkin nggak kurang dari 10 detik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memantau terus, oh ada yang login, ada yang minta nih request, langsung approve, silakan login lagi, seperti itu.
Ya, jadi untuk menunggu 1 menit ini hanya estimasi kita saja Bapak Ibu ya. Tergantung operatornya itu memantau atau tidak permintaan reset login dari pesertanya masing-masing. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, keterangan ini. Maaf, username Anda belum diaktifkan. Nah ini saya bilang Bapak Ibu ya, banyak operator yang baru ya. Jadi ketika release token, sudah meminta pesertanya untuk login. Ketika login, nah muncul seperti ini Bapak Ibu, maaf, username Anda belum diaktifkan. Solusinya, ya Bapak Ibu aktifkan saja pesertanya di menu kelompok tes ya, dengan mengklik tombol assign all, kemudian klik save change seperti itu. Jadi tadi yang saya bilang di awal dari Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu release token, jangan lupa tuh langsung ke menu kelompok tes untuk melakukan assign all seperti itu. Kemudian ini ada keterangan lagi Bapak Ibu, Anda sudah menyelesaikan tes. Nah ini Anda sudah menyelesaikan tes. Bapak Ibu lihatnya di mana? Di menu status peserta. Nah di situ pakai itu Bapak Ibu, peserta siapa saja yang memang sudah selesai dan mau login kembali dengan username yang sama, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Contoh di sini misalkan nih 0002 ya, 02 ini dia udah selesai nih. Ya, dia mau login lagi. Ada statusnya nanti Anda sudah selesai tes. Lihatnya di mana? Lihatnya di menu status peserta. Seperti itu. Di kolom paling kanan Bapak Ibu ya tadi ya. Kolom paling kanan itu ada status, ada tes selesai, nanti ada tes mengerjakan. Kemudian, nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Sebenarnya ini ada beberapa warna logout Bapak Ibu ya. Ada beberapa warna logout. Mungkin kalau Bapak Ibu dulu UNBK itu ada logout kuning, ya, logout merah, logout hijau, ya, ada logout biru ya, kalau nggak salah itu logout biru ya. Untuk yang full online ini biasanya yang paling sering mengalami adalah logout warna merah Bapak Ibu. Nih, logout warna merah. Ya, dengan keterangan, maaf, ada gangguan jaringan ke mesin server, data jawaban baru saja tersimpan. Silakan klik tombol logout dan hubungi proktor untuk login kembali. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu panik. Tinggal klik tombol logout saja di peserta, nanti pesertanya login kembali. Munculnya notifikasi ini karena internetnya terputus ya, atau down pada saat request ke server pusat ya. Di yang namanya jaringan ya Bapak Ibu ya, kadang ada saatnya dia beberapa detik saja down, kemudian naik lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu terjadi seperti ini, notifikasi seperti ini, berarti Bapak Ibu sempat mengalami koneksi internet terputus ya, atau down. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah terlalu sering ya menjadi proktor mungkin, dan juga mungkin tadi ada yang baru ya, jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan ya nanti ketika menjadi proktor di kegiatan instrumen nanti. Ya mungkin itu saja dari saya, Bu Mondang, Pak Januar. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.